Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. Napoli versus Real Madrid, drama 5 gol, Los Blancos menang 3-2. Real Madrid telah meraih kemenangan berturut-turut di fase grup Liga Champions setelah kemenangan dramatis atas Napoli di Stadion Diego Armando Maradona. Pertandingan dimulai dengan awal yang buruk bagi tim asuhan Carlo Ancelotti ketika Leo Østigård membuka skor untuk tuan rumah pada menit ke-19. Kepa Arrizabalaga gagal mengumpulkan tendangan sudut sehingga bek asal Norwegia itu bisa menyundul bola ke gawang. Untungnya bagi Real Madrid, mereka mampu membalikan keadaan segera setelahnya. Vinicius Junior mencetak gol keduanya musim ini dan yang pertama sejak Agustus untuk menyamakan kedudukan. Dan Jude Bellingham melanjutkan performa apiknya segera setelah itu untuk menjadikan skor 2-1 dengan gol solo yang indah. Napoli menyamakan kedudukan setelah turun minum dalam keadaan kontroversial karena Nacho Fernandes dinilai melakukan handball di dalam kotak penalti. Piotr Zielinski mengambil tendangan penalti dan melakukan penyelesaian ganda melewati Kepa. Namun Real Madrid berhasil mengamankan kemenangan pada menit ke-78. Tendangan keras Federico Valverde membentur mister gawang namun memantul ke belakang gawang Napoli dari kiper Napoli Alex Meret. Hasilnya membuat Real Madrid mengumpulkan 6 poin memastikan tempat mereka di puncak grup C. Mereka unggul 3 poin dari Napoli dan Braga yang masing-masing duduk di urutan kedua dan ketiga. Real Madrid akan merasa bahwa gol tersebut memang pantas didapatkan mengingat cara mereka kebobolan dalam gol penyeimbang sebelumnya. Dituduh suap wasit, Real Madrid gugat ex-pimpinan polisi. Villarreal merupakan sosok kontroversial yang sering membuat klaim tentang sejumlah tokoh berpengaruh dalam beberapa tahun terakhir. Manajemen Real Madrid menempuh jalur hukum setelah mantan pimpinan kepolisian Spanyol José Manuel Villarreal menuding Los Blancos menyuap wasit sebelum adanya kasus Negreira yang melibatkan Barcelona. Dalam wawancaranya dengan stasiun radio Katalan RAC1, Villarreal menyatakan Madrid sudah beberapa kali melakukan upaya penyuapan kepada wasit. Namun keberadaan Florentino Perez sebagai petinggi di klub membuat Madrid tidak tersentuh hukum. Florentino Perez menyuap wasit sebelum Barca melakukannya. Dia tak tersentuh. Dia tahu alasannya. Siapapun yang berani mengecam Florentino berarti bunuh diri. Tidak mungkin menuntut apapun yang berdampak pada Florentino Perez, catut Villarreal dalam wawancara itu. Tak pelak, pernyataan Villarreal ini membuat kubu Madrid mereka mengeluarkan pernyataan resmi untuk mengambil jalur hukum terhadap Villarreal yang dinilai telah melontarkan tuduhan palsu. Presiden Real Madrid CF Florentino Perez telah memerintahkan pengajuan tindakan hukum segera terhadap mantan komisaris polisi Villarreal atas tuduhan palsu yang dilakukan di stasiun radio Katalan RAC1. Demikian pernyataan manajemen di laman resmi Madrid. Villarreal merupakan sosok kontroversial di Spanyol. Ia sering membuat klaim tentang sejumlah tokoh berpengaruh dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa di antaranya disertai bukti pendukung dan lainnya tidak berdasar. Saat ini Villarreal akan diadili atas sejumlah dakwaan dan dia bebas dengan jaminan setelah menghabiskan 4 tahun masa tahanan antara tahun 2017 dan 2021. Jude Bellingham disebut sebagai pemain terbaik dunia. Ini respons Ancelotti. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti bersikeras mengatakan bahwa semua pemainnya adalah yang terbaik di dunia. Demikian pula dengan Jude Bellingham. Los Blancos merogoh kocek hingga 103 juta euro untuk mendatangkan gelandang asal Inggris berusia 20 tahun ini dari Borussia Dortmund pada bursa transfer musim panas tahun ini. Jude Bellingham telah memainkan 9 pertandingan resmi di awal musim ini bersama Real Madrid dan sukses mencetak 8 gol dan 2 assist. Salah satu golnya diciptakan dalam kemenangan tipis 1-0 atas Union Berlin pada laga pembuka Liga Champions musim 2023-2024. Real Madrid kembali menang di kandang Napoli 3-2 pada Rabu 4 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Bellingham kembali menjadi pemain andalan Carlo Ancelotti. Ancelotti ditanyakan apakah Bellingham merupakan pemain terbaik di posisinya pada saat ini, dan dia merespons dengan pernyataan bahwa semua pemain Madrid adalah yang terbaik di dunia.
Dia telah beradaptasi dengan baik, dia menunjukkan kualitasnya. Itu tidak penting apakah dia yang terbaik di dunia atau bukan, bagi saya semua pemain saya adalah yang terbaik di dunia, kata Don Carlo dalam konferensi pers. Fakta bahwa ada sejumlah keraguan itu adalah hal yang normal, lebih normal bagi kalian ketimbang saya. Kami punya beberapa opsi, banyak pemain yang telah pulih. Kami harus memulai ulang dari pertahanan ini karena jika kami tidak kebobolan gol, maka ada lebih banyak kemungkinan untuk menang, katanya. Pemain Real Madrid dikecam karena performanya versus Napoli. Real Madrid meraih kemenangan 3-2 dari pertandingan tandang yang sulit di Italia. Vinicius Jr. berhasil mencetak gol untuk menyenangkan banyak orang, sementara Jude Bellingham tampaknya tidak dapat dihentikan yang bermain seperti salah satu pemain terbaik di dunia saat ini, jika bukan yang terbaik. Pemenangnya akhirnya adalah gol bunuh diri Alex Meret. Jika mempertimbangkan semuanya, Real Madrid akan sangat senang dengan hasil ini. Ini seharusnya menjadi pertandingan terberat di grup bagi mereka dan mereka keluar dengan kemenangan. Banyak pemain yang mendapat banyak pujian, namun ada satu yang gagal memberikan pengaruh pada permainan. Tak lain adalah Rodrigo yang menjalani awal musim yang sulit. Setelah mencetak gol di pertandingan pembuka musim ini melawan Athletic Bilbao, dia tidak lagi mencetak gol. Saat ini ia sedang menjalani 9 pertandingan tanpa gol dan mungkin mulai merasa khawatir karena sepertinya formasi baru 4-4-2 tidak cocok untuknya sama sekali. Rodrigo kesulitan untuk memberikan pengaruh apapun di sepertiga akhir lapangan melawan Napoli. Dan para penggemar Real Madrid dengan cepat menunjukkan masalahnya di media sosial. Saat ini, sepertinya Rodrigo sedang menghadapi rasa kurang percaya diri karena rekor tanpa golnya terus meningkat. Selain itu, sepertinya ia juga akan mengalami kesulitan dalam menjalankan peran barunya sebagai bagian dari dua penyerang dalam formasi 4-4-2.